ceritain yang aku dikepung 20 debt collector. Ya Allah. 20? Enggak, jadi Di rumah? waktu itu saya tuh lagi hamil lagi hamil, terus kemudian itu hampir setiap hari itu ada yang ngebel, kalau nggak debt collector konsumen yang marah. Konsumen yang marah karena kita itu tinggal di perumahan yang kami bangun sendiri. Jadi kalau konsumen mau komplain, tinggal datang ke rumah komplain gitu. Jadi bagi saya juga waktu itu tuh bener-bener kayak, aduh pokoknya nggak berani keluar, nggak bisa ketemu sama ibu-ibu gitu ya, ibu-ibu tetangga komplek tuh masya Allah lah luar biasa. Nah pada saat itu pernah saya kaget banget gitu kan, aduh masya Allah ini kok orang-orang ini semua gitu kan datang ke rumah gitu. Dan ya kan kami di rumah perempuan semua kan gitu. Terus alhamdulillahnya rumah orang tua saya itu dekat gitu. Terus saya telepon lah bapak saya. Saya bilang, waktu itu saya bilang sama Abi gini, Bi ada debt collector ke rumah banyak banget. Aku bilang gitu. Abi jangan ke rumah ya. Aku bilang gitu. Jangan pulang. Abi jangan pulang. Saya bilang gitu. Abi jangan pulang karena saya nggak tahu kalau misalkan suami saya pulang, gimana gitu kan? Saya nggak tahu gitu. Tapi saya nggak bisa menghadapi mereka sendiri gitu. Akhirnya saya minta tolong sama bapak saya pada saat itu. Saya bilang, Pak minta tolong dong, di sini ada banyak banget orang-orang seperti ini gitu kan. Terus akhirnya alhamdulillah bapak saya datang dan bantu saya menghadapi debt collector itu. Yang bikin saya terenyuh tuh dia telepon kan, Bi jangan pulang gitu kan. Ini ada debt collector banyak gitu kan. Biar aku hadapi gitu. Itu tuh kayak ya Allah istri saya lagi hamil tua gitu. Itu tuh malam itu saya di musola nangis aja gitu. Ya Allah saya kayak nggak berdaya ya Allah gitu. Cuma kayak gitu perasaan nggak berdaya tapi dulu marah. Sekarang udah nggak bisa marah. Sampai udah nggak boleh marah sedikit pun gitu terhadap takdir Allah gitu. Terhadap orang yang kejadian seperti itulah. Gitu. Jadi ya pada saat itu ya Allah aku nggak berdaya, maafkan aku yang salah gitu. Nah pada saat itu ego saya dijatuhkan sejatuh-jatuhnya dan saya merasa bahwa salah satu yang membuat rezeki kita tertahan tuh ego gitu. Egonya tinggi banget pada saat itu saya. Nah pada saat itu ya udah Allah habisi saya sampai ego saya sangat rendah. Nah pada saat itu saya ketika ditelepon istri saya, ya Allah saya kok nggak berdaya sekali ya gitu. Cuma ya pada saat itu kesombongan hancur sehancur-hancurnya itu ya. Hancur. Itu yang saya maksud dengan positive feeling. Positive feeling gitu kan. Ya udah nggak boleh marah Nas gitu kan, nggak boleh kecewa, nggak boleh sakit hati, nggak boleh galau gitu. Nah waktu itu zikir aja, tarik nafas dalam-dalam. Ya Allah lindungi istri saya ya Allah, lindungi anak-anak semuanya. Anak-anak semua perempuan ya Allah. Gitu.